Aplikasi dari pelajaran sekolah sahabat, terlebih dari Kamis tadi, bahwa kita harus mengabarkan kabar sukacita ke seluruh dunia. Do udes, kita memberi apa yang kita punya. Bagaimana kita akan memberi kalau kita tidak punya? Baik, kita mulai dengan seperti biasanya yang tertulis di dalam kitab Yesaya bab 6 ayat 8. Siapakah yang mau pergi untuk aku dan siapakah yang mau putus? Ini aku utuslah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Pada saat saya bertugas di Bali, selama setengah bulan saya makan nasi jinggo yang harganya 5.000 ya, Kak Yulia. Itu saya ternyata diperhatikan sama penjual itu, seorang ibu-ibu yang cantik kayak Yulia itu. Saya ditanya, Bapak Kristen ya? Loh, dari mana ibu tahu kalau saya Kristen? Ternyata dari sikap cara kita itu orang bisa melihat menilai Kristen. Lalu dia bilang, saya Gus Durian. Aku boleh bertanya, kalau kamu benar Kristen, tunjukkan satu ayat yang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah, Tuhan adalah Tuhan, tapi Yesus sendiri yang mengatakan, bukan muridnya atau orang lain. Wah, saya waktu itu mendadak bingung Ibu Pendeta. Lalu saya cari akal, baik, besok saya bawakan Alkitab. Lalu akhirnya saya harus beli Alkitab Pendeta, modal juga 150.000. Padahal sehari itu saya hanya transportnya 125, nombok nggak apa-apa nih demi pelayanan. Lalu malam itu saya WhatsApp ke seluruh pendeta-pendeta. Ayatnya di mana pendetanya, pendeta suami saya bisa nerangkan. Nah, ini yang mau saya katakan. Bagaimana kita akan memberikan sesuatu kalau kita tidak punya? Maka kita harus punya sesuatu. Baik, kita hanya belajar dari Yohanes. Misalnya Yohanes 10 ayat 30 disampaikan, aku dan Bapa adalah satu. Yesus adalah satu pribadi dari Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Dan dari ayat Yohanes 13 ayat 13 lah, di situ jawabannya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu kata Yesus. Dan itu jawaban kita kalau kita suatu saat dimanapun ditanya, kalau kamu Kristen, apalagi Advent, GMAHK, Gereja Masehi Aten Bari ke-7, gereja orang yang beriman, kumpulan orang yang beriman, ya, Masehi yang percaya pada Yesus, ya, Advent, ya, yang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, hari ke-7, yang menguduskan hari ke-7, hari Sabat. Maka kita harus bisa menjelaskan Allah itu begitu dekat dengan kita, sehingga begitu kasihnya di dalam Yohanes 3 ayat 16 disampaikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga nanti dimanapun kita mengatakan, seperti Taufik Hutape yang selalu menguatkan saya, kita harus bisa menerangkan terlebih pada orang-orang sesepuh kita. Apa kamu tahu apa artinya Injil? Kita harus menerangkan cara mereka mudah menangkap. Oh, Injil itu adalah Isa, Nur, jalan ilahi yang lurus. Itu kan mereka mencari jalan lurus. Itu jawaban dari Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu menurut kamu Isa itu apa? Ya, kita jawab supaya mereka mudah menangkap. Isa itu adalah inilah sabda Allah. Dan dengan berpegang pada firman ini, kita bisa mewartakan seperti yang tercantum dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Itu adalah perintah agung untuk mengatakan kabar sukacita. Biarlah apa yang kita pelajari dalam sekolah sahabat, apalagi dalam pelayanan PP ini, bisa diterapkan untuk kita melayani Tuhan. Siapa yang akan putus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Inilah aku, utuslah aku. Terima kasih, selamat sahabat, Tuhan berkati. Amin.